Kejadian ini sekitar tahun 1946 sampai 1947. Pembantaian ini memakan korban sekitar 40.000 jiwa penduduk Sulawesi Selatan, terutama di daerah Cilebes. Cerita ini diangkat dari perspektif Belanda, yaitu dari tentara muda yang bernama Johan, yang diutus bertugas ke Indonesia. Seperti apa kisahnya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang tentara muda yang bernama Johan. Johan yang pertama kali ditugaskan ke Indonesia, bertemu dengan tentara lainnya yang bernama Matias. Mereka lalu mengisi berkas untuk penempatan tugas. Di sini, Johan mendapatkan tugas di daerah Semarang. Pada malam harinya, sebelum berangkat, Mayor Pendors di hadapan prajuritnya berpidato. Di dalam pidatonya, mayor itu merendahkan Soekarno dan mengatakan Soekarno seorang pengecut, pemberontak, dan juga boneka Jepang, serta kedatangan mereka untuk kedamaian Indonesia. Keesokan harinya, Johan dan prajurit lainnya berangkat ke Semarang. Di perjalanan, nampak penduduk lokal tidak suka dengan kedatangan mereka. Mereka kemudian tiba di camp dan memasuki barak mereka masing-masing. Tidak lama kemudian, pemimpin divisi camp tersebut datang untuk menyambut dan memberitahu peraturan apa saja yang tidak boleh dilanggar. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Johan jalan-jalan, Johan menemui tentara yang sedang berjaga di pos. Diketahui tentara itu sudah bertugas selama 3 bulan dan belum melihat satupun pemberontak. Dia juga mengatakan para pejuang Indonesia menyerang di tengah malam hari dari semak-semak dan kabur dengan cepat. Keesokan harinya, Johan dan kelompoknya mendapat tugas berpatroli ke pemukiman warga setempat untuk meyakinkan bahwa mereka datang untuk melindungi. Kemudian Johan tiba di pemukiman dan menanyakan keberadaan para pejuang Indonesia pada seorang warga. Namun, mereka mengatakan kalau mereka tidak pernah melihat para pejuang dan mereka baik-baik saja. Johan dan kawan-kawan kemudian beristirahat sejenak, lalu melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan tentara Belanda yang sedang bertugas menjaga perkebunan. Diketahui mereka telah bertugas selama 3 bulan dan kerap kali mendapat serangan dari para pejuang Indonesia. Tidak lama kemudian terdengar suara tembakan dari luar. Ternyata mereka menembak seekor monyet untuk santapan makan malam. Pagi harinya, Johan terbangun mendengar keributan di luar. Ternyata ada seorang anak kecil yang meminta bantuan karena desanya diserang. Johan dan pasukan lainnya bergegas menuju desa anak tersebut. Sesampainya di sana, mereka diperlihatkan pemandangan yang mengenaskan, lalu mereka berjaga di desa itu hingga malam hari. Keesokan harinya, Johan berjalan-jalan ke pasar dan bertemu teman-temannya yang sedang makan jajanan pasar. Namun, dari kejauhan, terlihat seorang pria yang sedang dihajar beberapa tentara Jepang. Johan kemudian menghampiri tentara Jepang tersebut dan meminta untuk berhenti memukuli pria tersebut. Bertepatan dengan kejadian itu, seorang tentara Belanda datang dan langsung memukul kemudian menodongkan pistolnya, lalu menyuruh mereka untuk pergi. Di perjalanan pulang, Johan lalu bertanya kepada temannya, siapa pria tadi? Diketahui ternyata pria itu adalah Westerling, pelopor pembantaian dari cerita ini. Dia merupakan tentara berdarah di Yunani dan Belanda, namun dibesarkan di Istanbul, Turki. Westerling dikenal tidak pernah patuh dan takut dengan siapapun, kecuali dengan istrinya. Malam pun tiba, Johan jalan-jalan ke pasar malam, lalu mengantarkan temannya untuk jajan malam. Di sana, Johan bertemu kupu-kupu malam. Dia bernama Gita. Lalu ya, tonton sendiri filmnya ya. Keesokan harinya, Johan dan kelompoknya kembali mendapatkan tugas untuk berpatroli selama 3 hari. Seperti biasa, mereka menanyakan kepada warga
di mana keberadaan para pejuang Indonesia, dan sambil menikmati keindahan alam Indonesia. Tibalah mereka di sebuah sungai. Ketika mereka menyeberangi sungai, dan yang terjadi, seorang tentara yang bernama Werner tertembak di bagian perutnya. Kemudian, Johan dan kawan-kawan membalas tembakan tersebut, walaupun tidak tahu dari mana asalnya. Akhirnya, Werner dibawa ke gubuk untuk menerima pengobatan. Namun, sayang luka Werner terlalu parah, sehingga membuat dirinya tewas. Kemudian Johan dan kawan-kawan kembali ke camp untuk melakukan pemakaman Werner. Di sana juga terlihat Westerling juga datang dari kejauhan. Keesokan harinya, pelaku penembakan Werner tertangkap. Mereka sangat ingin menghajarnya, namun komandan menghentikan mereka. Tidak lama kemudian, Westerling datang untuk menginterogasi pria tersebut. Pada malam harinya, Johan yang sedang bermain kartu dihampiri Westerling dan memintanya untuk membantunya menginterogasi penembak Werner tersebut. Westerling kemudian menanyakan di mana para pejuang Indonesia itu bersembunyi. Apa kamu masih dan dengan terus menyiksa orang tersebut. Namun, karena jiwa patriotnya, dia tetap tak mau bicara, hanya satu kalimat yang terucap. Indonesia merdeka! Pada saat Johan sedang berjaga, seseorang datang dan mengatakan dia membawa informasi penting tentang gerombolan pemberontak dari Semarang. Pemberontak yang dimaksud adalah pejuang kemerdekaan Indonesia. Pria itu kemudian dibawa ke komandan untuk menyampaikan informasinya dan juga meminta bantuan untuk membebaskan putrinya yang disandra oleh pemberontak tersebut. Kemudian pria itu memberitahu lokasi pada peta. Namun, komandan tidak bisa mengirim pasukannya karena koordinatnya terlalu jauh ke dalam wilayah musuh. Lalu Johan dan pria itu pergi menemui Kapten Westerling. Dan pria itu disuruh menggambarkan jalan menuju kampungnya. Kemudian pria itu pergi. Lalu Westerling menyuruh Johan untuk menemuinya nanti malam. Setelah itu, Johan kembali ke camp dan bergabung dengan tentara lainnya. Pada malam harinya, dengan diam-diam Johan menemui Kapten Westerling. Di sana dia juga bertemu dengan Samuel, yang merupakan asisten Kapten Westerling. Kemudian, mereka bersiap-siap untuk pergi menuju desa yang menjadi persembunyian para pejuang Indonesia. Sesampainya di sana, dengan mengendap-endap, Kapten Westerling masuk lalu menghabisi semua para pejuang di sana. Keesokan harinya, Kapten Westerling memberi pistol kepada Johan atas aksinya tadi malam. Setelah itu, Johan diminta oleh komandannya untuk mengantarkan tahanan dan membebaskannya. Tahanan pejuang itu dilepaskan kemudian disuruh pergi. Namun, Johan tidak membiarkannya begitu saja. Saat dia sedang berlari, selanjutnya Johan pergi menemui Gita untuk memberikannya kain yang disimpan dari tentara Jepang. Kemudian, Johan mengajak jalan-jalan Gita, lalu mengantarkannya pulang. Sesampainya di rumah, Gita juga diberi sejumlah uang untuk selama seminggu. Pada malam harinya, Johan diajak Kapten Westerling menghadiri pesta tentara Belanda dan orang-orang kaya yang berada di Indonesia. Di sana, Westerling ditemui para komandan Belanda. Ternyata, Kapten Westerling diminta untuk turun tangan menumpas para pejuang yang langsung perintah dari atasan tertinggi. Keesokan harinya, Kapten Westerling yang mendapat kekuasaan penuh langsung melatih divisi Johan untuk menjadi pasukan khusus. Pada malam harinya, Johan dipanggil oleh Westerling ke ruangannya dan ternyata dia mendapat kenaikan pangkat. Johan juga dapat perintah untuk menangkap seseorang tentara Belanda yang menjual solar kepada para pejuang Indonesia. Setelah itu, Johan kemudian pergi menemui Gita di rumahnya. Namun, di saat mendapati ada seseorang pria di dalamnya, dan ternyata pria itu adalah tunangannya. Johan lalu kembali dengan amarah dan rasa kecewa. Di camp Johan dan lainnya telah
berkumpul. Lama kemudian, Kapten Westerling datang dan memberitahukan bahwa mendapat surat perintah untuk menjalankan misi di Eiland Celebes. te zuiveren van alle. Singkat cerita, keesokan harinya mereka sampai di Celebes dan mulai memasuki pemukiman warga. Dengan barbar, mereka membakar rumah warga, menyeret mereka semua dengan paksa dan mengumpulkannya di tengah lapangan. Lalu kemudian Kapten Westerling datang sambil mengeluarkan catatan yang berisi nama-nama para pejuang Indonesia yang mereka sebut pemberontak. Satu persatu nama mereka dipanggil dan langsung ditembak mati. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan misi dari desa ke desa, rumah ke rumah. Sepanjang misi, Johan seperti merasa terpaksa melakukan perintah Kapten Westerling. Keesokan harinya, mereka kembali membantai warga Celebes dengan kejam dan sadis. Seperti biasa, Kapten Westerling mengeksekusi orang yang terdaftar di buku tersebut. Pada saat ingin menembak pria, Johan yang sudah tidak tahan menghentikannya dan meminta memeriksa kebenaran apakah pria itu pemberontak atau bukan. Namun, Kapten Westerling tidak menggubrisnya. Seorang tentara memukul kepala Johan sehingga dia pingsan. Setelahnya, Johan disadarkan oleh Kapten Westerling dan mengambil pistol serta bayonetnya. Kapten Westerling sangat marah pada Johan atas apa yang dia lakukan. Kapten Westerling juga mengungkapkan identitas Johan yang ternyata ayahnya merupakan salah satu perwira Nazi Jerman. Kapten Westerling mengatakan bahwa Johan telah berkhianat kepadanya dan juga kepada tentara Belanda lainnya. Kapten Westerling kemudian memberi waktu 15 menit kepada Johan untuk lari ke kapal darurat yang memberi bantuan kepada tentara Belanda. Namun, Johan akan dikejar pasukan untuk membunuhnya. Jika Johan berhasil lolos, maka dia akan aman. Johan lalu diberi pisau dan dibiarkan pergi. 3 tentara juga mengejarnya. Johan berhasil sembunyi. Di saat salah satu tentara yang mengejarnya sedang buang air kecil, Johan dengan perlahan mendekatinya lalu menyerangnya. Terjadi pertarungan di antara mereka berdua, hingga Johan berhasil menggorok leher tentara tersebut hingga tewas seketika. Johan lalu mengambil senapan tentara itu dan menghabisi seseorang tentara lagi yang berada di sungai. Kini, tinggal satu tentara lagi yang ternyata merupakan temannya. Dengan pistol, Johan memukul kepala temannya tersebut hingga tak sadarkan diri untuk kemudian bergegas menuju kapal darurat. Namun dari belakang, Kapten Westerling menodongkan pistolnya kemudian menembak Johan tepat di perutnya. Kapten Westerling lalu menghampiri Johan dan mengatakan itu hanya luka sayatan dan menyuruh Johan untuk menekan lukanya. Lalu setelah itu Kapten Westerling pergi meninggalkannya. Johan berhasil selamat lalu kembali ke Belanda dan tinggal bersama ibunya. Pada akhir film, Johan menghadiri sebuah pertunjukan dan ternyata salah satu seorang yang tampil di acara tersebut adalah Kapten Westerling. Selesai pertunjukan, di ruang ganti, Johan telah menunggu kedatangan Kapten Westerling. Setelah sedikit berbasa-basi, Johan menembak Kapten Westerling dengan pistolnya. Pistol yang dulu pernah dia berikan kepada Johan. Setelah itu, Johan juga mengakhiri hidupnya saat itu juga. Dan film pun tamat.